mengenang Raja Faisal bin Abdul Aziz Al Saud, turunan dari Raja Saud yang satu-satunya Raja Arab yang berani melawan Amerika. Perang Yom Kippur yang terjadi pada tahun 1973, yang mana perang ini dipicu atas ulah Israel, yang mana Mesir dan Syria pada waktu itu menggempur habis-habisan Israel dan hampir dia menang. Tapi kenyataan disitulah Amerika melalui presidennya Richard Nixon memberikan bala bantuan kepada Israel berupa persenjataan senilai 2,2 miliar dolar. Nah, setelah datang bala bantuan tersebut, maka berbalik keadaan. Setelah itu, Raja Faisal sangat murka dikarenakan campur tangan Amerika. Dan pada saat itu dia kumpul semua negara-negara Arab penghasil minyak pada bulan Oktober tahun 1973, membuat suatu organisasi yang dinamakan AOPEC. Yang mana di sini dari organisasi negara-negara Arab ini yang penghasil minyak menstop distribusi minyaknya ke Amerika dan Belanda. Kenyataan benar, hiperinflasi yang terjadi di Amerika dikarenakan energi yang di-stop oleh Arab mengakibatkan harga minyak naik sampai antara 300 sampai 400%. Kendaraan pada tidak berjalan, lampu-lampu pada dipadamkan. Akhirnya Menlu Amerika mengalah akibat kesombongannya, menganggap ini adalah perlakuan dari orang-orang guru ceritanya pada saat itu. Tapi melihat krisis yang dia alami, akhirnya dia datang berkunjung ke Raja Faisal. Setelah bernego, dia sempat mengancam Menlu Amerika ini, dan Raja Faisal dengan tegak mengatakan, kami Arab terbiasa minum susu dan kurma, tidak bergantung kepada energi. Akan tetapi Anda, ketergantungannya kepada kami sangat besar. Akhirnya Menlu baru tersadar bahwasanya apa yang dia inginkan atas Israel itu benar-benar karena keyakinan mereka. Jadi mereka siap bertempur. Dan keberhasilan Raja Faisal menghimpun orang-orang Arab. Nah, kembali sekarang apa yang terjadi? Israel tetap berulah. Sebagaimana saya katakan kemarin, semenjak Israel berada di muka bumi ini, maka akan menjadi lawan bagi semua, karena tidak akan membawa kedamaian. Nah, sekarang tahun 2020-an ini, bagaimana perlakuannya terhadap Palestina dan apa yang dia inginkan untuk menguasai seluruhnya Palestina dan Lebanon, akhirnya menggandeng lagi Amerika. Dan memang Amerika dari dulu sebagai mitra, atau saya bisa katakan sebagai cukong dari Israel. Hanya dia membunuh lagi guru spiritual orang Iran, Ayatollah Ali Khomeini. Tapi sadar tidak
kamu Trump. Jika terlalu banyak belajar teologi agama, maka mungkin saya katakan ada kekeliruan yang sangat fatal bagi kamu. Karena saya katakan beberapa pemerintah, presiden yang kau bunuh, mulai dari Iran, Muammar Gaddafi Libya, Saddam Hussein Iran, Venezuela, Brasilia, dan beberapa negara-negara di Timur Tengah yang kau sudah hancurkan. Kau anggap mereka itu mati? Tidak. Mereka bisa bersama dengan semesta untuk menghancurkan kamu. Karena pesan saya kepada kamu Trump, coba pelajarin bagaimana keberadaan manusia itu sendiri secara filsafat. Belajar ilmu-ilmu Yunani, bagaimana kebenaran akan hidup. Bukan dikatakan dengan menunggu surga dan neraka. Tidak, Trump. Tapi saya katakan, apa yang kau lakukan, jika mereka berharap kepada semesta dan semesta berbuat kepada kamu, bedilmu dan kekuatanmu dan kekayaanmu tidak ada gunanya. Dan apa yang Tuhan harapkan atas kehidupanmu, saya katakan kau tidak berhasil. Karena kehidupan yang sementara ini untuk menguji kamu apa bisa dikatakan lepas dari habitat. Karena habitat yang asli kita manusia, habitatmu Trump, habitatmu Benyamin Netanyahu adalah habitat animal. Itulah habitat yang sebenarnya kita sebagai manusia. Dan kita bagaimana untuk melangkah jauh lebih baik daripada kebinatangan kita. Dan semua kau pertontonkan jiwa-jiwa kebinatangan apa yang kau punya. Pingin menguasai seluruhnya, pingin mengendalikan, itulah jiwa kebinatangan. Tidak ada jiwa-jiwa dari Tuhan bagaimana menyebarkan cinta kasih Tuhan untuk kepada semesta alam ini, kepada seluruh manusia. Itu hilang. Jadi saya katakan sekali lagi, impossible keadaan orang-orang Israel dan orang-orang Amerika yang mengandalkan jiwa kebinatangannya. Semoga mampu memahami. Terima kasih.